Ada satu cengkok yang baru dilantunkan, tapi langsung bikin ruang diskusi musik dangdut memanas. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena nilainya disebut-sebut tidak masuk akal. Nama April DA7 kembali jadi perbincangan setelah sejumlah pakar musik menyoroti teknik cengkoknya yang dinilai semakin matang. Beberapa komentar bahkan menyebut cengkok April kini berada di level mahal. Namun di balik pujian itu muncul pula spekulasi yang tak kalah ramai dibicarakan. Reaksi pakar musik yang tak disangka. Yang bisa dipastikan, perhatian pakar musik terhadap April DA7 memang nyata. Dalam beberapa forum diskusi musik dan potongan wawancara yang beredar, sejumlah pengamat vokal mengaku terkejut dengan perkembangan teknik cengkok April dalam beberapa penampilan terakhir. Bukan sekadar soal nada tinggi atau power suara, mereka menyoroti detail kecil seperti penempatan cengkok, kontrol nafas, hingga keberanian April menahan nada di titik-titik yang jarang diambil penyanyi dangdut seusianya. Salah satu pakar bahkan menyebut, secara teknis, cengkok April sudah masuk kategori advance untuk genre dangdut modern. Dari sini, perhatian publik pun mulai bergeser, bukan lagi sekadar soal popularitas, tapi kualitas. Dan hal inilah yang membuka pembahasan ke lapisan berikutnya. Cengkok ini disebut bernilai fantastis. Di luar penilaian teknis, muncul cerita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Beberapa akun gosip musik menyebut, cengkok khas April kini dianggap mahal bukan hanya secara artistik, tapi juga secara komersial. Isunya, ada penyelenggara acara dan produsen yang mulai memasang standar honor berbeda karena gaya vokal April dianggap punya daya jual khusus. Bahkan beredar bisik-bisik bahwa satu lagu dengan cengkok khas April dinilai mampu mengangkat nilai sebuah pertunjukan secara signifikan. Namun sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang membenarkan angka atau kesepakatan tertentu. Cerita ini masih beredar di level obrolan internal industri dan belum bisa dipastikan faktanya. Meski begitu, rumor ini terlanjur memancing rasa penasaran banyak pihak. Perubahan teknik vokal April yang terlihat jelas. Jika ditarik ke hal yang lebih konkret, perubahan teknik vokal April memang bisa diamati secara kasat telinga. Dalam beberapa penampilan terbarunya, cengkok yang ia gunakan terdengar lebih terukur dan tidak berlebihan. Beberapa pelatih vokal yang menganalisis secara objektif menyebut April kini lebih selektif dalam menempatkan ornamentasi. Ia tidak lagi mengisi setiap ruang dengan cengkok, tapi memilih momen yang tepat untuk memberi aksen emosional. Ini dianggap sebagai tanda kedewasaan musikal. Pendekatan seperti ini biasanya tidak muncul secara instan. Ada proses latihan panjang dan pemahaman mendalam tentang karakter lagu. Fakta ini kemudian memunculkan pertanyaan lanjutan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perkembangan April? Dibocorkan, ada mentor khusus di balik layar. Disinilah spekulasi lain mulai bermunculan. Sejumlah pihak menduga April mendapatkan bimbingan khusus dari sosok tertentu di industri musik. Nama-nama senior sempat disebut-sebut, meski tanpa bukti yang jelas. Rumor ini diperkuat dengan perubahan gaya bernyanyi April yang dianggap terlalu signifikan jika hanya hasil latihan mandiri. Ada yang beranggapan, cengkok khasnya sekarang merupakan hasil polesan tangan profesional dengan pendekatan lintas genre. Namun, lagi-lagi, tidak ada konfirmasi langsung dari April maupun tim manajemennya. Semua masih berada di wilayah dugaan dan belum ada pernyataan yang bisa dijadikan pegangan kuat. Pengakuan April tentang proses belajarnya. Di sisi lain, ada pernyataan April yang bisa diverifikasi. Dalam beberapa wawancara, April secara terbuka mengakui bahwa ia memang sedang fokus memperbaiki kualitas vokalnya. Ia menyebut banyak belajar dari mendengarkan, mengamati, dan mengevaluasi penampilannya sendiri. April juga mengatakan bahwa ia kini lebih berhati-hati memilih cengkok agar tidak merusak emosi lagu. Baginya, teknik bukan soal pamer kemampuan, tapi alat untuk menyampaikan rasa. Pernyataan ini sejalan dengan analisis para pakar musik yang menilai perkembangan April lebih ke arah kedewasaan artistik, bukan sekadar perubahan gaya instan. Disebut akan mengubah standar dangdut panggung. Rumor terakhir yang cukup ramai adalah anggapan bahwa gaya cengkok April bisa mempengaruhi standar baru penyanyi dangdut panggung. Ada yang menyebut penyanyi lain mulai meniru pendekatan April dalam mengolah lagu. Sebagian bahkan berspekulasi bahwa tren ini akan mendorong dangdut ke arah yang lebih teknis dan eksklusif. Namun klaim ini masih terlalu dini untuk disimpulkan. Dunia dangdut dikenal dinamis dan punya banyak warna. Belum tentu satu gaya akan mendominasi dalam waktu lama. Apalagi selera penonton juga terus berubah dan sangat kontekstual.
Jika semua potongan ini disatukan, terlihat garis yang cukup jelas antara fakta dan rumor. Fakta menunjukkan bahwa kualitas vokal dan teknik Cengkok April memang mengalami peningkatan yang signifikan dan diakui banyak pihak. Sementara rumor berkembang sebagai respon alami dari perhatian besar publik dan industri. Dalam dunia hiburan, perkembangan positif seringkali diikuti spekulasi yang membesar dengan sendirinya. Tanpa konfirmasi langsung, rumor-rumor tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai wacana, bukan kesimpulan. Yang menarik, fenomena ini justru menunjukkan satu hal. April di A7 kini tidak lagi dibicarakan sebagai bintang ajang pencarian bakat, tapi sebagai penyanyi yang diperhitungkan secara musikal. Menurut kamu, apakah Cengkok April di A7 memang sudah layak disebut mahal, atau ini hanya efek sorotan yang terlalu besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru dunia dangdut.